sukacita yang disediakan bagi kita adalah Tuhan Yesus, Sang Mempelai laki-laki, yang datang bagi mempelai perempuannya yang telah siap sedia. Amin. Jadi hari ini kita akan membahas 2 poin, yaitu kematangan mempelai perempuan dan pembangunan mempelai perempuan. Ya, sebetulnya orang Kristen yang matang itu adalah orang Kristen yang terbangun. Itu sebetulnya 2 sebutan, 2 aspek dari satu hal, ya. Matang itu terbangun. Terbangun itu berarti suatu bangunan yang disusun oleh orang-orang matang, ya. Jadi orang Kristen yang matang dalam hayat itu tidak dilihat dari kehebatannya dalam hal berbicara, pengetahuan firman, bahkan mungkin kebaikan hatinya, suka menolong, ya, mudah sekali untuk merasa kasih kepada orang-orang. Bukan seperti itu indikasi kematangan. Walaupun orang matang, ya pasti punya hal-hal itu. Hanya indikasinya jangan dilihat dari situ. Karena hal-hal itu tuh dapat ditiru, saudara-saudari. Nggak perlu Kristus kok untuk menjadi orang baik, orang pintar, fasih berbicara, ya, belajar Alkitab di sekolah-sekolah teologi, menolong orang, murah hati, dermawan, lembut, ramah. Jangan menggunakan hal-hal ini untuk mengukur kematangan seseorang, karena ini bisa ditiru. Dan sifat alamiah manusia tanpa Kristus pun bisa menjadi orang baik yang semacam tadi. Sehingga muncullah banyak agama. Kenapa muncul banyak agama? Karena banyak orang-orang baik, ya, bahkan tanpa Kristus itu kebaikannya sering kali terlihat lebih unggul. Kalau nggak unggul, mana mungkin dia punya pengikut, ya, bisa mempesona orang. Jadi jangan mengukur kematangan seseorang tuh dari hal-hal kebaikan-kebaikan yang seperti tadi, ya. Satu saja ukuran kematangan yang paling penting, yaitu terbangun. Terbangun. Setiap diri kita tuh unik, saudara-saudari. Ya. Oh, Tuhan Yesus, setiap diri kita tuh unik.
Ya. Setiap diri kita tuh tidak ada yang sama. Masing-masing tuh unik. Punya ciri khasnya masing-masing. Punya keunggulannya masing-masing. Punya kelemahannya masing-masing. Setiap kita tuh seperti batu-batu, tapi bukan batu-batu yang dibentuk, melainkan batu-batu yang alami. Ya, kalau kita mau bikin fondasi rumah tuh biasa pakai batu-batu semacam itu, bentuknya beda-beda itu. Ya. Hanya bisa ditumpuk, dikumpulkan ya, berupa satu gunungan gitu ya. Tetapi nggak bisa disusun seperti batu bata, batu-batu yang sudah terbentuk. Tidak bisa. Jadi masing-masing dari kita, walaupun sebaik apapun Anda masih harus menempuh suatu proses pembentukan dari bentuk Anda sendiri yang unik itu menjadi sama. Ya. Yang berbeda itu hanya Kristus sebagai batu penjuru. Bentuknya beda. Ya, karena dia adalah Allah. Manusia Allah dalam kealahan. Tetapi kita semua harus dibentuk menjadi sama. Semuanya harus jadi sama. Ciri-ciri apakah kita sudah terbangun ke dalam bangunan itu adalah apakah di dalam diri kita ya sudah tidak ada lagi perasaan unggul, merasa lebih unggul. Merasa lebih unggul itu adalah merasa berbeda dengan saudara-saudari lain. Ya, ada yang merasa dirinya berbeda dengan saudara-saudari lain dalam hal kelemahan. Ya. Oh, saya lebih lemah. Oh, saudara itu lebih unggul. Ya, ini rendah diri. Ini pun tidak baik. Ini bukan rendah hati. Ini rendah diri yang merusak. Kalau rendah hati sih baik. Tetapi ini tuh rendah diri. Dan rendah diri ini merusak. Merasa diri berbeda dengan saudara-saudari lain. Merasa saudara-saudari lain lebih berharga. Ini adalah sesuatu perasaan yang merasa diri sendiri berbeda dengan saudara-saudari lain. Ini adalah ciri-ciri ketidakmatangan. Orang matang itu terbangun ke dalam bangunan. Jadi batunya harus sama, semua bentuknya persegi, semua ukurannya sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada. Semua sama baru bisa tersusun menjadi satu bangunan. Kalau kita merasa diri kita berbeda, artinya itu adalah indikasi bahwa kita tuh belum matang. Kita masih perlu banyak pembentukan, pengikisan.
pengubahan. Nah, tadi adalah contoh dari orang-orang yang rendah diri, merasa dirinya berbeda dari orang lain. Ya, yang seperti ini perlu dibangkitkan, dibarakkan rohnya, sehingga dia bisa melihat visi bahwa setiap anggota itu sama di hadapan Allah. Tetapi ada juga yang merasa berbeda, tetapi bukan merasa lebih lemah, tapi merasa lebih unggul. Saya lebih unggul dari saudara-saudari yang lain. Ini juga adalah indikasi ketidakmatangan. Tetapi orang-orang yang merasa lebih unggul itu cenderung lebih sulit dibentuknya. Kalaupun Allah perlu menanggulangi dia, mengikis dia, mengubah dia dari bentuknya yang alamiah menjadi bentuk yang sama untuk bangunan, orang-orang yang merasa lebih unggul itu lebih lama prosesnya, ya, daripada orang-orang yang merasa dirinya rendah. Dan bahkan orang-orang yang lebih unggul ini biasanya cara Allah menanggulanginya pun lebih keras, ya. Lebih keras, lebih lama. Ya, contohnya bangsa Israel lah. Bangsa Israel itu faktanya memang unggul, gitu. Tapi lihat, sampai hari ini Allah belum bisa menanggulangi mereka, sehingga Allah berpindah dulu kepada orang kafir yang tidak lebih unggul dari orang-orang Israel itu. Lihat, orang-orang yang merasa dirinya lebih unggul itu lebih lama di prosesnya. Oh, Tuhan Yesus, saya sendiri berdoa, Tuhan. Oh, saya sebagai saudara yang memang lebih banyak berbicara dalam gereja lokal, karena mungkin Tuhan kasih fungsi ini, cenderung merasa lebih unggul dari saudara-saudari. Tetapi dengan kesadaran ini, dengan contoh bangsa Israel yang merasa dirinya lebih unggul itu, betapa berat penderitaan bangsa Israel melewati penanggulangan demi penanggulangan. Oh, saya juga merasa ngeri sekali, Tuhan. Daripada saya rusak gara-gara fungsi-fungsi yang Tuhan berikan kepada saya, karena fungsi-fungsi yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara seperti saya ini kan fungsi yang ditampilkan di depan, terlihat ya, oleh saudara-saudari, sehingga sering ada pujian. Ya, kalau kritikan sih bagus sebetulnya. Ya. Tetapi pujian ini yang bahaya itu. Saya merasa ngeri, Tuhan Yesus, daripada saya rusak, lebih baik fungsikan saja saya menjadi salah satu anggota tubuh yang gak kelihatan. Anggota tubuh yang gak kelihatan tuh lebih mulia sebetulnya, saudara-saudari. Lambung Anda tuh tidak kelihatan, tetapi dia berfungsi luar biasa. Gak ada lambung, bagaimana seluruh tubuh hidup? Ya, paru-paru Anda itu gak kelihatan, usus-usus itu tidak kelihatan.
Yang kayak gini memang kalau diperlihatkan akan sangat mengerikan. Allah menyembunyikan fungsi-fungsi semacam ini, tetapi mereka mulia. Jadi janganlah merasa lebih rendah atau merasa rendah diri. Saudara-saudari, itu dari setan itu. Perasaan rendah diri itu. Jangan mempercayainya. Itu dari setan. Kita semua sama di hadapan Allah. Kalau mulut berkata lebih hebat dari lambung, kan gak waras itu. Pemikiran yang tidak waras kan. Berkata mulut lebih hebat dari paru-paru. Mulut lebih hebat dari kaki yang selalu kena kotoran itu. Kan gak waras punya pemikiran lebih unggul semacam itu. Walaupun berbeda-beda fungsi, tidak ada yang lebih unggul. Bahaya kalau lebih unggul itu. Seperti sel kanker itu, gak bisa diatur. Kita harus menjadi sama. Poin saya apa? Poin saya adalah menjadi matang, mempelai yang matang. Itu terbangun. Dan untuk terbangun, itu perlu menjadi sama. Menjadi sama di sini bukan berarti sama di dalam fungsi, tetapi memiliki satu perasaan bahwa saya adalah anggota tubuh yang sama-sama berharganya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang rendah diri itu penyakit. Saudara-saudara yang unggul, merasa lebih unggul, itu penyakit yang lebih parah menurut saya. Sehingga perlu lebih banyak proses. Merasa rendah diri itu penyakit, merasa unggul itu penyakit. Yang harusnya adalah merasa sama-sama berharga di hadapan Allah. Ya, seorang penatua itu hanya fungsi. Ya. Fungsi yang paling berat yang harus dia pikul. Ya. Nggak masalah. Ya, karena kita mewarisi sifat-sifat alamiah yang juga sangat mempengaruhi karunia. Sehingga sifat-sifat alamiah yang kita warisi dari orang tua kita tidak memungkinkan kita menjadi seorang penatua. Nggak masalah. Itu kan hanya fungsi. Fungsi yang paling berat. Fungsi yang seharusnya orang normal tuh berpikir nggak mau menjadi penatua tuh karena paling berat. Ya, tetapi walaupun fungsi kaki ini paling berat, menopang seluruh tubuh, ya, bahkan menginjak kotoran, menginjak tanah, langsung bersentuhan dengan tanah, berat, menopang. Tetapi bukan berarti kaki berkata, aku lebih hebat dari tangan, aku lebih hebat dari telinga. Tidak. Ya. Kita nggak perlu saling merendahkan, karena kita semua sama-sama berharganya di hadapan Allah. Oh Tuhan Yesus. Jadi kembali poin saya adalah, saudara-saudari, orang yang matang di dalam hayat itu tidak merasa lebih rendah, tidak merasa lebih tinggi, tetapi merasa aku hanyalah satu anggota tubuh. Kedambaannya adalah berfungsi. Walaupun fungsinya nggak kelihatan oleh saudara-saudari. Berfungsilah. Coba kalau lambung mogok berfungsi gara-gara nggak kelihatan. Wah, enak itu. Anggota tubuh yang kelihatan, tertampil, bisa dipuji, dikenal. Aku berfungsi tapi nggak kelihatan.
Coba kalau ada saudara-saudari berpikir seperti itu, nggak normal. Itu masih penyakitan, itu artinya. Belum, itu indikasi ketidakmatangan. Dan orang-orang yang matang, saudara-saudari, juga tidak akan bisa melihat kelemahan orang lain. Kenapa? Karena orang lain bagi dia sama berharganya di mata Allah. Orang-orang yang matang itu matanya sudah menjadi mata Allah. Dia melihat semua berharga. Jadi kalau masih bisa melihat kelemahan orang lain, mengkritik, ya, menyalahkan, merasa lebih unggul, ini indikasi dari ketidakmatangan. Kita harus menangis, menjerit. Ini juga terjadi pada saya, saudara-saudari. Ya, saya betul-betul merasa ngeri. Ya, jangan sampai seperti Rasul Paulus berkata, setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ya. Karena kecenderungan saudara-saudara yang berfungsi semacam saya ini itu adalah merasa lebih unggul. Oh, Tuhan Yesus, berbahagialah saudara-saudari yang berfungsi normal tapi nggak kelihatan. Berbahagia. Saudara-saudari terjaga, ya, terlindungi. Oh, kita semua harus berdoa, Tuhan jaga saya. Lebih baik saya nggak kelihatan, tetapi dinormalkan. Ketika masa kerajaan 1000 tahun, saya dapat berbulan madu dengan Tuhan. Sementara yang lainnya meratap dan mengkertakkan gigi, menyesal. Saya tidak mau di sana, saya mau ikut dalam bulan madu yang indah bersama Tuhan 1000 tahun. Daripada sekarang saya di sini berfungsi dengan kelihatan, dipuji orang, dikenal orang. Nggak mau Tuhan, nggak mau. Oh Tuhan, pokoknya saya minta Tuhan tanggulangi saya. Pokoknya saya nggak mau tahu Tuhan. Lakukan sesuatu. Lindungi saya, jaga saya. Kalau saya ada ambisi mencari kedudukan, kehormatan, tolong hajar saya, tanggulangi saya. Jangan sampai Engkau menyerah menghadapi saya. Apapun silahkan. Hal-hal yang paling menakutkan sekalipun. Hal-hal yang paling saya sayangi sekalipun. Silahkan ambil Tuhan. Yang penting kau jaga aku. Wah, luar biasa ini kalau bisa doa seperti itu. Tuhan segera dengan senang hati melakukannya. Cuman ada berapa banyak yang berani berdoa macam itu. Oh, hal-hal, perkara-perkara manusia yang paling aku sayangi, yang menjadi berhalaku, silahkan ambil Tuhan. Yang penting jangan sampai aku terhilang. Jangan sampai Engkau menyerah melawan alamiahku. Aku mempersembahkan diriku. Ambil hakku. Aku tidak mau punya hak untuk memilih. Engkau saja yang memilih. Entah itu jelek, buruk, sakit, sehat, kaya, miskin, terserah. Pilihkan aja bagiku. Aku nggak sudi memilih. Aku tidak percaya kepada pilihanku sendiri. Tuhan, jaga aku. Jangan sampai setelah aku melayanimu, memberitakan, aku sendiri ditolak. Nah, saudara-saudari, kalau orang-orang dengan tulus berdoa semacam ini kepada Tuhan, dan kemudian orang ini tidak matang, itu artinya Tuhan yang salah. Bukan orang itu lagi yang salah. Orang itu sih kan sudah mempersembahkan segala sesuatunya. Kalau Tuhan masih tidak juga membuat dia matang, ya Tuhan yang salah.
Inilah poinnya, kembali 2 poin pagi ini. Apa? 1, mempelai yang matang. 2, mempelai yang terbangun. Keduanya adalah satu hal. Matang itu terbangun. Bangunan itu tersusun dari orang-orang matang. Amin. Silakan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Manfaatkan waktu, segera open mic, sampaikan sesuatu. Amin. Silahkan, Saudara Michael. Amin. Amin. Ya, secara umum yang paling mendominasi memang 2 perasaan itu ya, perasaan inferior atau perasaan rendah diri, dan satu lagi adalah perasaan lebih yang dari yang lain yang seringkali muncul ya, dan pikiran dan perasaan yang tepat justru lebih jarang ya. Ini menjadi realitas karena memang kita ini manusia yang sudah jatuh bersifat daging, dan kejatuhan kedagingan dan manusia alamiah ini masih melekat bersama di dalam diri kita ya. Walaupun kita sendiri sudah dilahirkan kembali dan Allah itu berhuni di dalam roh kita ya, tapi ya pada aspek lain di dalam daging, di dalam manusia alamiah kita ya, 2 perkara itu menjadi unsur hambat di dalam kematangan ya. Hari ini yang menjadi kesadaran dan renungan saya adalah bahwa mereka yang berada dalam progres kematangan bisa merasakan sesuatu yang sama satu dengan yang lain. Mungkin tidak dalam wujud mata penglihatan pada kualitas-kualitas tertentu yang menonjol atau yang kurang. Jadi kalau itu yang dilihat, pasti sulit kita berada di dalam perasaan bahwa kita yang berada dalam perjalanan progres kematangan itu adalah sama ya. Tapi bangunan itu adalah satu, tidak bangunan yang banyak. Walaupun individunya banyak, tetapi menjadi satu bangunan korporat yang esa, yang merupakan hal yang memberi sukacita tertinggi buat kita adalah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, keluarga Allah, spesies Allah, memiliki hayat Allah, dan dengan kesemuanya itu kita memiliki modal yang sangat superior, ya, sangat kuat, dan juga yang memberi kita satu sukacita untuk bisa menjadi sebagaimana yang Tuhan rancang bagi kita. Tetapi rancangannya itu bukan tanpa keterlibatan daripada sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu tekad kita ya. Sehingga rancangannya bukan bekerja oleh Dia sepenuhnya tanpa ada aspek daripada diri kita yang terlibat di dalamnya. Sebagaimana tadi juga doa yang dinaikkan jenisnya yang dibahas tadi Saudara Diki,
tentu hal itu juga membutuhkan satu hikmat dari pengenalan firman yang berlanjut pada satu tekad dan penyerahan diri sehingga bisa berdoa seperti itu ya. Ini yang saya dapatkan pada pagi ini. Puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini. Dalam Wahyu 19 ayat 7, waktu kita doa baca, di situ dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ini sebuah perintah, perkataan Kristus yang ada di dalam kita. Untuk kita bersuka cita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Saya juga terjamah bahwa kita semua ya dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Di hari ketiga ini ada beberapa hal yang saya terjamah, seperti perkataan seperti ini. Kesiapan mempelai perempuan tergantung pada kematangan dalam hayat para pemenang. Selain itu, para pemenang bukan individu-individu yang terpisah, tetapi satu mempelai perempuan yang korporat. Ini merupakan puncaknya, tetapi tahapannya dimulai dari hari ini. Kita perlu korporat, bersehati, bertekun, intim, dekat dalam kasih mesra, berada dalam satu visi surgawi bersama, tubuh universal. Amin. Amin. Kemudian aspek ini diperlukan pembangunan. Saya belajar pembangunan adalah pertumbuhan hayat, ya. Makna pembangunan adalah pertumbuhan hayat. Para pemenang tidak hanya matang dalam hayat, tetapi juga dibangun bersama sebagai satu mempelai perempuan. Dibangun bersama sebagai satu mempelai perempuan. Jadi, kalau puncaknya dibangun bersama sebagai satu mempelai perempuan, tentu dari hari ini kita perlu melatih ya untuk dibangun bersama menjadi satu mempelai perempuan. Kristus tidak akan menikahi setiap orang beriman secara individu. Memang dalam pekerjaan ini, ketika kita di dalam lokal kita tidak bisa inisiatif individu, melakukan secara individu, mengatakan bahwa ini pelayanan saya, ini ministry saya. Kita perlu ada dalam persekutuan, melihat beban, melihat di mana Tuhan mau ya melakukan ini dan itu berdasarkan persekutuan yang korporat. Sebaliknya dia akan menikahi mempelai perempuan korporatnya yang terdiri dari orang-orang yang beriman yang menang. Kalau sekarang saya bekerja masih individu, maka nanti tidak mungkin bisa bersama dalam kerajaan 1000 tahun. Korporat, ada perasaan juga inkorporasi, satu kesatuan, satu hati, satu pikiran, satu ministry, satu visi. Ketika kita telah sepenuhnya dijenuhi dengan Allah Tritunggal, sehingga dia mengalir keluar dari kita akan sepenuhnya dibangun dan dipasangkan menjadi gereja yang mulia, mempelai perempuan terkasih Tuhan Yesus. Ada beberapa peringatan di sini. Kita tidak boleh berfokus untuk memperhatikan kebaikan atau kejahatan yang keluar dari diri kita. Sebaliknya, kita perlu memperhatikan pohon hayat, Amin. Allah Tritunggal, dan Amin. Kristus sebagai roh yang al-muhid. Saya sebut sebagai kata bahwa pikiran, isinya ya di dalam pikiran kita itu harus seperti berlari maraton. Fokus ke depan, mencapai garis akhir, garis finish. Saya sering olahraga, lari dan bersepeda. Kalau ketika saya bersepeda atau lari, pikiran saya kemana-mana. Pikiran kerja saya, pelayanan saya, keluarga saya, anak saya nanti sekolah.
saya akan terhambat, akan menjadi gangguan di dalam pelarian saya gitu untuk mencapai garis akhir. Bisa lemah di tengah jalan, bisa heart rate bisa naik, bisa cemas, bisa kemana-mana. Tapi pagi hari ini kita jangan berpikir, oh ini alamiah, ini jahat, ini baik. Nggak usah, serahkan aja sama Tuhan. Pikiran kita perlu ada dalam roh pembaruan pikiran, itu memperhatikan pohon hayat. Apakah hari ini saya makan dia dari pohon hayat? Memperhatikan Allah Tritunggal, Bapa sebagai sumbernya, Putra dan Roh sebagai pengalirannya, dan Kristus sebagai Roh yang al-muhid, yang menyangkut segala sesuatu, melampaui pikiran kita. Serahkan semua kepada Dia. Dan terakhir, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Pada prinsipnya, mempelai perempuan adalah orang yang paling menyenangkan dan berbahagia. Saya sebut dengan kata ini ya, yang sederhana dalam bahasa kehidupan kita. Kita harus enjoy bersama, enjoyment, menikmati Kristus, nikmat menikmati setiap hari. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari silahkan saudara-saudari, masih ada waktu. Amin. Oh Tuhan Yesus. Silahkan. Amin. Saya tertarik dengan kata-kata ini di sini tadi. Iya. Kristus tidak akan menikahi setiap orang beriman secara individu. Sebaliknya, dia akan menikahi setiap orang beriman, mempelai perempuan korporatnya, yang terdiri dari orang-orang beriman yang menang. Seperti diketahui secara umum, kita dididik orang tua kita biasanya untuk percaya diri, ya kan? Iya. Dan kelihatannya kalau secara orang dunia ini tidak buruk, tetapi di dalam sini ini banyak kekurangan. Karena kalau kita percaya diri itu pasti ada kesombongan. Iya. Ada kesombongan, dan ini yang tidak boleh menjadi orang-orang pemenang, karena dia bukan hanya bertumbuh dalam hayat, tapi dia juga harus matang. Dan seperti diterangkan saudara Diki tadi, ini luar biasa. Matang artinya bisa menjadi sesama dengan yang lain, ya, anggota bangunan yang lain. Dan ini tidak mudah. Waktu di dalam pelayanan banyak sekali saya menjumpai orang-orang yang rendah diri, bukan orang yang sombong saja, tetapi orang yang rendah diri. Ini juga sulit loh, mereka itu diangkat. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain, kita juga tidak boleh menganggap diri kita lebih dari orang lain. Karena hadapan batu itu harus sama. Kalau tidak bentuknya sama, tidak bisa terbangun. Ini tadi saya tersentuh di situ. Iya, kita tidak bisa terbangun jadi korporatnya kalau tidak. Bukan cuma kita bertumbuh dalam hayat, tapi kita harus matang. Jadi matang di sini artinya kita tidak boleh merasa diri kita lebih unggul dari yang lain. Atau kita tidak boleh rasa rendah diri. Ya, rendah diri. Jadi sama bangunan batu itu bentuknya sama baru bisa terbangun, karena dikatakan Tuhan tidak menikahi individu tapi korporat. Untuk menjadi korporat ini yang tadi harus matang, artinya yaitu sama. Jadi kalau tidak sama tidak akan terbangun, sebaliknya terjadi perpecahan. Seperti kita lihat sekarang itu satu sama lain dominasi, merasa lebih unggul dari yang lain. Aku punya ini, kami punya ini, kamu tidak punya itu. Nah itu mereka sehingga terjadi perpecahan, tidak akan terjadi korporat yang benar di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki korporat ini yang saya tersentuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudari Hani. Amin. Kalau saya mau bertobat karena saya orangnya rendah diri gitu ya, merasa malu atau kayaknya
pokoknya merasa kurang aja ya. Nanti dicela kah apa-apa, itu perasaan saya. Tapi dengar ini, pelajaran hari ini, saya mau bertobat, saya mau matang di dalam hayat, saya mau bertumbuh supaya saya dapat menjadi mempelai Kristus ya, melalui pertumbuhan, melalui pertobatan, hayat Tuhan yang ditambahkan. Saya mau bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Amin. Itu saja sih. Saya sungguh bahwa itu satu penyakit ya yang Tuhan tidak suka. Tapi ya saya mau bertobat aja. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Tadi ada satu kalimat yang baik dari Saudara Randy. Jangan memperhatikan kebaikan atau keburukan. Perhatikan pohon hayat. Amin. Kalau kita memperhatikan kebaikan kita, ya itu merasa unggul jadinya. Memperhatikan keburukan, ya rendah diri. Nikmati saja pohon hayat. Amin. Puji Tuhan. Masih ada satu orang, 2 menit, silahkan. Amin. Silahkan. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga seperti saudari tadi juga mau bertobat ya. Seringkali saya juga dua perasaan ini ya, sombong dan rendah diri ya. Mungkin ya lebih merasa lebih bisa ini ya, mungkin yang kecil-kecil lah. Terus yang kedua juga rendah diri, Tuhan seringkali saya belum bisa ini, yang itu yang lebih unggul. Nah ini kan juga rendah diri ya. Tetapi Tuhan pagi ini saya diterangi ya, tadi dikatakan perlu matang dan terbangun ya. Tentunya untuk matang ya harus bertumbuh dan terbangun dengan yang lainnya. Nah tadi satu perkataan saudara juga menjamah saya ya, bahwa Tuhan itu bagi Tuhan semuanya berharga ya. Jadi ya seperti tadi ada kaki, tangan, mulut ya, semuanya berfungsi ya. Karena itu jangan melihat kelebihan, jangan melihat keburukan ya. Tadi yang saudara Randy katakan ya betul ya, hanya memperhatikan roh yang di dalam itu ya. Kita perlu terus berpaling kepadanya, matang dan terbangun ya. Sehingga doanya tadi, Tuhan penyerahan diri total ya. Sudah terserah Tuhan saja mau bagaimana. Nah ini pun juga mendorong saya pagi ini untuk dapat berdoa demikian, menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kelemahan kita akan digantikan oleh Kristus. Keunggulan alamiah kita pun akan digantikan oleh Kristus. Semuanya hanya sementara. Ya, kelak kita akan menjadi sama dengan Kristus dalam hayat dan sifat. Jadi perhatikan Kristus saja. Kristus yang di dalam diri kita dan Kristus yang di dalam saudara-saudari lain. Semua sama berharganya. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, belas kasihani kami Tuhan. Pimpin latihan kami. Oh, latihan kami untuk makan Kristus. Tuhan, kami sungguh perlu diri-Mu Tuhan. Berkati semua yang hadir pagi ini, menikmati Tuhan lebih limpah, menjadi mempelai yang matang dan terbangun. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan.
Mesti saudari Amin. Tuhan merahmati. Amin.